Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, sebelumnya ibu ucapkan selamat karena kalian sekarang ini sudah memasuki kelas 9. Pada pertemuan sekarang kelas 9 semester 1 bab 1 yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Nah, poin apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu tentang pembelahan sel, yang kedua tentang struktur dan fungsi pada sistem reproduksi manusia, yang ketiga adalah penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Bab 1 yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Poin yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang pembelahan sel, yang kedua tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, yang ketiga penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dan upaya pencegahannya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu membedakan jenis pembelahan sel. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses pembelahan sel. Mengapa sel mengalami pembelahan? Tujuan sel mengalami pembelahan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan, yang kedua untuk mengganti sel-sel yang rusak, yang ketiga yaitu untuk reproduksi. Pada manusia mengalami pertumbuhan. Proses pertumbuhan tersebut yaitu adalah ciri dari makhluk hidup. Sel bertambah banyak, maka semakin banyak sel pada manusia, semakin besar pula makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya pada tubuh membelah. Yang kedua yaitu untuk mengganti sel-sel yang rusak. Tangan kalian pernah tersayat pisau dan berdarah? Nah, perlu kalian ketahui, ketika tangan kalian terkena pisau dan berdarah, di situ ada kerusakan pada jaringan tubuh kita. Otomatis sel tersebut harus diperbaiki. Sel-sel yang rusak tersebut akan mengalami pembelahan dan sel-sel yang baru ini akan mengganti sel-sel yang rusak tadi. Yang ketiga adalah reproduksi. Reproduksi adalah ciri makhluk hidup. Proses pembentukan kelamin yaitu dengan cara pembelahan sel. Membentuk sel-sel kelamin pada laki-laki akan menghasilkan sperma dan pada perempuan akan menghasilkan sel telur. Pembelahan sel dibagi menjadi 2 yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Ciri-ciri pembelahan mitosis yaitu menghasilkan 2 sel anak. Sel anak tersebut bersifat diploid atau 2N. Yang kedua cirinya sifat sel anak identik dengan induknya. Artinya sel anak akan sama persis dengan induknya. Yang ketiga, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Pembelahan mitosis. Perhatikan proses pembelahan mitosis berikut ini. Pada proses pembelahan mitosis ada 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama yaitu tahap profase. Pada tahap profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Gelendong pembelahan akan terbentuk, kromosom terdiri atas 2 kromatid bersaudara. Yang berikutnya yaitu tahap metafase. Pada tahap metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan.
Kemudian pada tahap anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhirnya, anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan tahap terakhir yaitu telofase. Pada tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai merenggang. Inilah proses pembelahan pada proses pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis. Pada proses pembelahan meiosis ada 2 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dilanjutkan ke profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahap profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang terjadi akan pindah silang atau pertukaran segmen melalui DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Kemudian dilanjutkan kepada metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dilanjutkan pada tahap anafase 1. Pada tahap anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahap berikutnya yaitu telofase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian dilanjutkan pada tahap profase 2. Pada tahap profase 2 ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen yang terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Selanjutnya, pada metafase 2. Pada metafase 2 ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan pada tahap anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian tahap telofase, yaitu tahap yang terakhir, yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Inilah tahap pembelahan meiosis. Baiklah, setelah kita memperhatikan proses pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, maka kita akan mengetahui perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, tempat berlangsung. Mitosis pada sel somatik, sedangkan meiosis sel kelamin. Tujuan pembelahan pada meiosis, pertumbuhan serta mengganti sel-sel yang rusak atau mati, sedangkan pada meiosis pembentukan gamet. Kandungan yang ketiga, perbedaan kandungan genetik pada sel-sel anak. Pada mitosis sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis berbeda dengan sel induk. Perbedaan yang keempat, jumlah sel anak. Pada mitosis 4 sel anak, pada meiosis 2 sel anak. Yang kelima, perbedaannya jumlah pembelahan. Pada meiosis 1 kali, pada meiosis 2 kali. Sedangkan jumlah kromosom pada sel anak pada mitosis sama dengan sel induk atau diploid. Pada meiosis setengah dari sel induk atau haploid. Perbedaan yang berikutnya yaitu pindah silang. Pada mitosis tidak terjadi, sedangkan pada meiosis terjadi pada akhir profase 1.
Itulah perbedaan pembelahan mitosis dengan meiosis. Sekian materi pembelajaran tentang pembelahan sel. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Buat anak-anakku, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.